Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Az-Zahra. Di sini saya akan mempresentasikan keamanan bakteri asam laktat hasil rekayasa genetika terhadap produk fermentasi tradisional dadi. Tujuan saya mempresentasikan kali ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah teknologi fermentasi atau mikrobiologi pengolahan pangan. Fermentasi tradisional dadi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman dalam dunia fermentasi, salah satunya yaitu dadi. Dadi merupakan susu kerbau yang difermentasi secara tradisional oleh masyarakat Sumatera Barat. Dadi mengandung bakteri asam laktat seperti Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus brevis. Bakteri asam laktat merupakan salah satu bakteri gram positif yang berperan dalam teknologi fermentasi di dunia pangan. Bakteri asam laktat berbentuk batang atau kokus yang tidak berspora. Bakteri asam laktat terdiri dari 4 genus, yaitu Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, dan Streptococcus. Pada masa kini, dadi cukup potensial untuk dikembangkan menjadi produk probiotik dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Melihat kondisi aplikasi bakteri asam laktat saat ini yang laju pertumbuhannya lambat, maka perlu mengatasi hal tersebut dengan adanya peningkatan kemampuan dari bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat dapat ditingkatkan kemampuannya seperti viabilitas sel, stabilitas sel, produksi, dan kecepatan tumbuh sel, salah satunya dengan menggunakan rekayasa genetika. Selain itu, dengan adanya rekayasa genetika, dapat menghasilkan strain bakteri asam laktat dengan kemampuan yang lebih baik. Mekanisme rekayasa genetika bakteri asam laktat. Mekanisme rekayasa genetika yaitu mengubah genetik bakteri asam laktat sehingga akan mempengaruhi proses translasi dan transkripsi. Ketika proses translasi dan transkripsi berubah, maka proses metabolisme sel bakteri juga akan berubah. Rekayasa genetika dilakukan dengan memanipulasi genetik sel bakteri yang dari tidak adanya gen menjadi ada. Rekayasa genetika dibantu oleh plasmid. Plasmid diisolasi, kemudian mikroorganisme lain yang dibutuhkan DNA-nya diambil dan ditempelkan ke dalam plasmid. Plasmid tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam bakteri yang akan digunakan pada proses fermentasi dadi, sehingga dapat menghasilkan produk fermentasi dadi dalam jumlah banyak. Namun, terdapat kendala atau kekurangan dalam pengaplikasian rekayasa genetika bakteri asam laktat. Yang pertama yaitu konsumen kurang menerima terhadap produk hasil rekayasa genetika, dan yang kedua yaitu susahnya untuk industri dalam perizinannya. Metode rekayasa genetika bakteri asam laktat untuk produk fermentasi dadi dapat menggunakan metode perubahan alamiah dan random mutagenesis. Nah, pada dasarnya, penggunaan metode tersebut di benua Eropa sudah diberlakukan atau diizinkan, yang tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga diperbolehkan selagi keamanan dari rekayasa genetikanya terjaga. Risk assessment untuk memperoleh perizinan di industri. Menurut Seibesman et al. 2006, risk assessment digunakan untuk melihat secara spesifik bagaimana produk rekayasa dikembangkan dan memeriksa bahaya yang berhubungan dengan metabolit yang terdapat pada produk, seperti protein alergenik atau racun, serta potensi adanya transfer gen, seperti transfer retensi antibiotik. Risk assessment dapat memiliki tujuan untuk identifikasi dan evaluasi dampak buruk dari GM lab atau Genetic Modified Lactic Acid Bacteria. GM lab perlu dilakukan identifikasi dari berbagai karakteristik yang memungkinkan timbulnya bahaya atau efek samping, sehingga dapat dilihat secara keseluruhan bahaya bakteri asam laktat hasil dari rekayasa genetika. Nah, dari data tersebut dapat dilakukan perkiraan bahaya dan cara penanganan munculnya bahaya. Selanjutnya yaitu meningkatkan keamanan dan tingkat perizinan bakteri asam laktat pada produk fermentasi dadi. Nah, diperoleh 3 sistem. Yang pertama yaitu biocontainment. Biocontainment yaitu mencegah penyebaran genetik strain bakteri yang telah direkayasa secara lateral baik ke lingkungan maupun ke bakteri lain.
Sistem biocontainment dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Nah, yang kedua yaitu homologous DNA. Nah, homologous DNA yaitu proses teknik genetika menggunakan DNA yang lebih dipilih dibandingkan dengan DNA dari heterologous atau spesies lain, karena homologous sudah memiliki sertifikat GRAS yang berarti bersifat aman dan tidak toksik, sedangkan penggunaan heterologous dikhawatirkan menimbulkan organisme transgenik yang dilarang oleh pihak tertentu yang digunakan pada produk fermentasi, termasuk pada produk jadi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu delayed adverse effect. Dapat dilakukan dengan monitoring terhadap konsumen produk fermentasi dadi dalam jangka waktu tertentu terhadap reaksi tubuh yang dihasilkan setelah mengonsumsi produk dadi tersebut. Meningkatkan keamanan bakteri hasil rekayasa genetika dapat dilakukan dengan biocontainment, penggunaan homologous DNA, dan delayed adverse effect, serta memperoleh perizinan bakteri asam laktat hasil rekayasa genetika dapat dilakukan dengan risk assessment terhadap produk fermentasi tradisional dadi. Nah, sehingga keamanan bakteri hasil rekayasa genetika yang digunakan pada proses fermentasi dadi diperoleh serta menghasilkan produk fermentasi yang lebih banyak dari segi kuantitas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.